Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading kalian dari tanggal 18 hingga tanggal 24 Oktober 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Diambil pesan yang menurut kamu cocok dengan kamu, diabaikan. Bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Ya. Oke, ada Eight of Swords, ada Seven of Swords, ada The Emperor, Five of Cups, Three of Swords, Queen of Swords, Strength, okay, and King of Wands. Wow, ada Eight of Swords ya, ini semacam belenggu. Ada semacam pikiran negatif atau hal-hal yang menurut kamu tidak bisa kamu selesaikan. Kamu merasa kamu terperangkap pada situasi kamu sekarang, baik itu di karir ataupun di asmara ya. Jadi segala sesuatunya itu gelap. Kamu sudah berusaha mencari jalan keluar dengan cara-cara cerdik atau lihai. Untuk Seven of Swords-nya sendiri, ini perlu memperhatikan detail-detail tertentu ya. Ada sepertinya beberapa di antara kalian yang kurang detail atau kurang teliti di dalam bekerja. Ketika kalian mencari solusi cara cepat nih untuk mengerjakan pekerjaan kamu, malah itu membawa kerugian dan pada akhirnya menuai kekecewaan. Ya, padahal sebenarnya kamu sudah punya ambisi nih, sudah punya plan, kamu sudah memiliki target apa yang akan kamu tuju. Nah, bentuk kesuksesan apa yang ingin kamu raih. Kamu ingin menjadi seorang pemimpin di sini, baik di dalam keluarga maupun di dalam usaha atau di perusahaan di mana kamu meniti karir. Tetapi karena ada energi impulsif di sini ya, energi yang spontan, ada seperti careless, ceroboh, kurang hati-hati, semacam gitu. Itu mengakibatkan kesalahan atau kekecewaan. Ada hal-hal penting di sini yang kurang kamu perhatikan sehingga itu yang membawa kamu pada situasi yang membingungkan. Nggak ada jalan keluar. Ini yang mengakibatkan rasa sakit hati, sedih. Ya. Untuk emperornya sendiri ya, untuk menuai kesuksesan, ini perlu adanya kerjasama. Artinya kamu perlu membina hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kamu, sehingga mereka mengulurkan bantuannya terhadap kamu. Kamu tidak akan bisa menuai kesuksesan di sini untuk emperor kalau kamu berdiri sendiri. Ya, ada beberapa di antara kamu yang menuai kesedihan, sakit hati ya, patah hati. Namun ada Queen of Swords di sini. Ya, kamu adalah sosok yang memiliki energi mature, dewasa. Ini adalah sosok yang berpengalaman ya, udah banyak mengemban tanggung jawab, sudah banyak melalui proses lika-liku hidup. Jadi bahkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan sekalipun, sulit sekalipun, dia ini masih bisa tetap berpikir jernih, masih bisa bersikap tenang, bahkan bisa menertawakan kondisinya. Ya, oke, untuk strength dibutuhkan kesabaran, disiplin, ya, juga kepercayaan diri atas kemampuan kamu. Ini adalah energi kamu ya, Leo ya, strength. Ya. Kalaupun kamu tidak memperoleh perhatian atau bentuk dukungan dari orang
orang di sekitar kamu, ya afirmasikan itu untuk diri kamu sendiri. Kamu yang mendukung diri kamu sendiri, gitu ya. Kan kita tidak selalu bisa memperoleh apa yang kita inginkan dari orang-orang sekitar kita, tetapi kita bisa menjadi sosok kekuatan untuk diri kita sendiri. Ya, ketahuilah bahwa setiap umat manusia tidak sendiri sebenarnya. Ada malaikat penjaga mereka yang selalu menemani mereka. Dan ketahuilah Leo bahwa kamu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kamu mampu melalui segala rintangan jika kamu percaya diri. Ya, ada di sini kadang-kadang rasa kurang yakin atas kemampuan diri sendiri ya. Ya, Queen of Swords di sini yang menuntun kamu ke arah pencerahan. Ya, kamu senantiasa di sini ingin mengembangkan kualitas kompetensi atau pengetahuan kamu. Ya, selalu membaca, selalu mengabsorb informasi. Ya kan, nggak malas untuk terus belajar dan belajar lagi. Ya, baik dari orang lain ataupun dari pengalaman-pengalaman kamu sendiri. Saya lihat di sini kamu belajar dari pengalaman kamu sendiri ini sepertinya di minggu ini ya. Pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya di mana kamu menuai kekecewaan, ada orang yang nipu, mengkhianati kamu, ya kamu karena energi kamu fokus ke situ ya. Jadi kamu terperangkap di situ. Ya, jadi tidak bisa melihat dengan terang ke depan. Nah, itu adalah masa lalu. Gitu ya. Nah, untuk di minggu ini saya ngelihat ada King of Wands. Ini adalah seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dia ini sangat impresif, menarik perhatian banyak orang. Dia mampu memberikan berbagai macam ide-ide kreatif. Ya. Tetapi ini sosok yang sangat detail di dalam bekerja, sangat kritis juga ya. Ya, sangat emosional dan ada juga sosok energi yang arogan juga di dalam diri King of Wands sendiri. Karena dia ngerasa dia mampu gitu ya. Dia hebat gitu. Tapi ada energi yang begitu keras di sini. Ya. Ya serahkanlah, artinya berkompromi dengan situasi ya, dengan kondisi itu lebih baik untuk di sini ya. Jangan terlalu detail, jangan terlalu memaksakan kehendak. Ya, pada satu kondisi mungkin ide atau kreativitas saran-saran yang kamu lakukan atau keputusan yang sudah kamu tekadkan, udah bulatkan di tangan ya. Itu yang terbaik memang gitu ya. Tapi lihat situasi, apakah situasi kondisinya mendukung atau tidak gitu. Ya, jangan terlalu detail atau jangan juga terlalu kritis ya, terlalu kritik terhadap hal-hal tertentu. Baik terhadap bidang yang kamu kerjakan ataupun terhadap orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada energi arogan di sini. Saya lihat ada Page of Cups. Ya, ini berupa tanggung jawab atau komunikasi juga yang perlu kamu jalin yang baik antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Bisa juga dengan pasangan kamu ya. Beberapa di antara kamu ada ini yang hubungannya jarak jauh ya, jauh-jauhan, ada yang pisah-pisah. Ya, perlu adanya komunikasi yang jelas. Juga jangan terlalu kritis lah ya, apa-apa semua dikritik gitu ya, apa-apa salah sikit dikritik, kan nggak ada manusia yang sempurna kan gitu ya kan. Ya, ada beberapa di antara kalian untuk asmara saya lihat di sini stalking terhadap seseorang nih, baik ini seseorang yang jalan ya, ini udah jalan pun baik-baik aja gitu kan, tapi kamu pengen tahu juga tentang pasangan kamu. Ada juga seseorang nih, beberapa di antara kamu yang stalking terhadap seseorang yang mengecewakan kamu, yang membuat kamu ngerasa sedih,
yang membuat kamu ngerasa sepertinya nggak akan ada jalan keluar nih, kamu dan dia bersatu. Oke, untuk setiap klarifikasinya ada Nine of Wands, iya ada beban tanggung jawab. Tapi untuk Leo ya, perlu kamu ingat kalau ada di sini Nine of Wands, ini artinya ini adalah perjuangan akhir, tantangan akhir. Kalau kamu mampu melewati ini, kamu akan memperoleh pencerahan untuk energi kamu di kemudian. Oke, ada Three of Swords ya, sama dengan ini ya, Three of Swords. Kamu nggak mau sakit hati, nggak mau sedih gitu ya kan, kamu mencari solusi bagaimana caranya aku bisa terbebas dari perangkap ini ya, dari hal yang membelenggu saya ini ya. Sebenarnya aku udah pengen keluar dari sini, aku pengen menggapai apa yang aku inginkan, aku pengen kembali dengan si dia gitu ya, tapi nggak ada cara nih, ini sepertinya nggak akan mungkin. Nah, untuk Leo sendiri ya, saya nggak ngelihat kalau di sini bakalan ada namanya pertemuan dengan orang lama. Ini masih seputar stalking ya, Yap, stalking yang kamu lakukan. Kalau bukan kamu yang melakukan, ini bisa jadi si dia juga gitu ya. Tapi ini sepertinya memang kamu perlu untuk belajar moving on lah. Ya, karena di sini energinya energi toksik ya. Ini adalah energi yang membelenggu kamu. Ini akan berimbas ke semua bidang. Ada King of Pentacles. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang dealing dengan karir, ada ini sosok pemodal, seseorang yang mampu ya secara finansial membangun usaha atau bisnis. Kamu ngerasa bahwa pengalaman kamu ini nih melelahkan, membuat kamu frustasi, dan ditambah lagi sepertinya kegagalan yang pernah kamu tuai sebelumnya membuat kamu ngerasa nggak pantas disebut sebagai pemimpin. Karena King of Pentacles ini adalah seorang pemimpin ya. Ya, kamu ngerasa kamu gagal gitu. Dan untuk beberapa di antara kamu dari segi financial, kamu ngerasa juga tidak ada orang yang bersedia sukarela nih membantu kamu. Ya. Dan ini yang mengakibatkan rasa sedih ya. Beberapa di antara kamu yang pemodal tadi ya, ada ngerasa seperti gimana ya, minder gitu ya. Ini berbicara tentang harga diri ya kan. Kamu ngerasa kurang mapan ya, kurang mapan di bidang ini gitu. Padahal kamu ingin menunjukkan bahwa kamu bisa terhadap orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada judgment, namun dengan energi Queen of Swords sendiri yang ada di kartu ini, kamu senantiasa mampu belajar untuk membangkitkan atau menggeser paradigma kamu ya ke persepsi yang baru. Ya, kamu di sini senantiasa belajar meneliti atau mempelajari sesuatu bidang yang kamu lagi dealing sekarang ya secara mendalam. Ya, ini seperti penebusan ya, seperti reaksi terhadap hal baru. Ya, ada reaksi terhadap hal baru yang kamu lakukan. Ini semacam lembaran baru juga yang ingin kamu buka. Kamu ingin bangkit lagi, walaupun ada kegagalan-kegagalan atau kerikil-kerikil yang menghambat perjalanan kamu, tapi ini bagus sekali untuk Leo. Kamu harus tetap menjadi sosok yang seperti ini ya, yang saya katakan ini seperti apa ya, yang firm ya, firm. Oke, untuk strain
ada temperance. Iya, temukan solusi, jalan keluar, titik temu, lakukan praktek healing juga untuk beberapa di antara kamu yang masih tetap fokus ini dengan energi toksik ini ya. Ya, lakukan praktek healing di minggu ini. Ini akan menjadi kekuatan, menumbuhkan kekuatan batin di dalam diri kamu menghadapi atau menyelesaikan tanggung jawab kamu. Ya, ada King of Cups. Ya, dengan belajar, dengan memperdalam ilmu kamu akan merasa lebih tenang lagi ya, lebih percaya diri lagi ya. Ya, ada keseriusan juga di sini. Serius sekali ini kamu belajar ya. Ya, ada King of Wands. Iya nih. Seperti yang saya katakan tadi ya, King of Wands. Ini terlalu detail nih. Jangan terlalu over analyzing untuk suatu permasalahan atau kasus yang kamu sedang dealing ya, ataupun project yang kamu geluti. Ada project yang baru atau yang berbeda dari background kamu gitu ya kan, ataupun memang ini sama sekali gak berbeda tapi ada kendala dan ini bentuk over analyzing ini. Jadi yang tadinya mudah jadi makin nampak sulit gitu. Padahal sebenarnya kalau hidup ini kalau bisa ya kan, yang susah dibuat jadi mudah. Kalau ada yang cara-cara mudah, kenapa harus dipersulit kan gitu ya kan? Ini sepertinya berdasarkan pengalaman kamu sebelumnya ya. Sebelumnya ada hal-hal yang kurang teliti kamu lakukan ya, kurang hati-hati, itu menuai kerugian, kekecewaan. Dan belajar dari situ kamu menjadi sosok yang sangat teliti di sini, sangat detail. Tapi in the end saya ngelihat di sini bahwa untuk Two of Swords ini ya, over analyzing ini akan menghambat pergerakan kamu. Jadi lambat dia. Bagus sih memang menjadi sosok yang detail ya kan. Artinya kamu adalah sosok yang observatif gitu ya. Tetapi pada satu sisi itu juga bisa memperlambat proses pergeseran seperti force ya ke arah perkembangan sesuai dengan harapan kamu. Ya, ada Three of Wands. Ada bentuk penantian. Ya, ada ini semacam bentuk investasi ataupun proyek yang sudah kamu kerjakan ya, yang sedang kamu geluti dan sekarang kamu lagi menantikan hasilnya ya. Dan ingatlah untuk Three of Wands ya, sesuatu yang kamu nantikan ini perlu komunikasi yang baik ya untuk Leo ya. Ya, komunikasi yang jelas juga dan ambillah ini penuh dengan tanggung jawab. Ya. Untuk untuk spiritual guidance-nya ada the High Priestess. Meditate and turn inward to discover your soul's true desire. This is not the time for action. Develop your intuitive gifts and trust the wisdom you receive. Ya, di minggu ini sepertinya memang untuk Leo tidak banyak beraktivitas dan ini sesuatu yang baik untuk kamu lebih peka lagi dengan intuisi kamu. Ya, tanyakan hati kamu ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Karena kamu dihadapkan pada dua kondisi nih, situasi yang membingungkan. Kamu bingung terhadap dua kondisi ini karena terlalu detail juga ini, terlalu over analyzing ya, terlalu berlebihan di dalam menilai gitu, menilai sesuatu gitu ya. Ada semacam pikiran negatif, pikiran toksik juga ya. Ini perlu kamu hilangkan dari diri kamu dengan cara bermeditasi. Ya, dengan bermeditasi kamu akan menerima pencerahan, ya, kelegaan, ya. Otot-otot yang tegang tadi menjadi renggang kan gitu ya. Oke, untuk yang kedua ada financial security for yourself and your family, inheritance or
retirement, peace and contentment in life, honoring family tradition, pride in the family tree, passing on knowledge. Ya, senantiasa jalinlah hubungan yang baik dengan keluarga kamu atau dengan orang-orang sekitar kamu dengan baik ya. Ya, ada semacam kebahagiaan jangka panjang yang ingin kamu raih di dalam kehidupan kamu, baik financial ataupun hubungan asmara. Ya, tetaplah percaya pada hal-hal positif itu. Ya, tetaplah fokus terhadap ini ya. Karena saya percaya ya, man is what you think gitu. Manusia adalah apa yang dipikirkannya. Dan manusia memiliki kekuatan pikiran ya. Apa yang kita afirmasikan di dalam pikiran kita itu adalah bagian dari doa gitu. Doa itu nggak selalu harus dengan berlutut ya, menurut saya ya. Kita harus berlutut atau gimana, atau harus lipat tangan gitu ya kan. Itu adalah ritual ya. Kalau menurut saya berdoa berlutut atau melipat tangan itu adalah ritual gitu. Tetapi jangan berdoa hanya pada saat berlutut atau melipat tangan aja gitu ya kan. Iya, sebenarnya berdoa itu kapan aja, di mana aja bisa loh gitu. Ketika kita berpikir ya dalam hati, ya Allah, entah apa lah yang kamu sebutkan dalam hati kamu, itu udah doa gitu ya kan. Jadi afirmasikan hal-hal yang positif di dalam pikiran dan hati kamu ya, supaya itu terwujud ya. Yang ketiga ada Five of Cups, focusing on the negative things not turning out the way you anticipated, forgiveness of self or others, everything happens for a reason, look for the hidden blessing. Iya, ini adalah kartu, kalau misalnya saya katakan ini yes, no gitu ya. Ini fokus terhadap hal-hal yang negatif itu tidak baik untuk diri kamu ya. Ya, ada mungkin hal-hal ya sebelumnya kamu tidak bisa antisipasi, malah terjadi gitu. Ya, ada baiknya kamu bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu, membuat kamu kesal. Ya, segala sesuatunya itu di dalam kehidupan kita terjadi ada alasannya. Ya, mungkin ada, ya inilah pembelajaran yang kamu dapat ya kan. Dari sini kamu belajar untuk mengantisipasi ke depannya supaya tidak terjadi hal yang sama. Belajar juga menjadi sosok yang dewasa di dalam bersikap, mengontrol diri, dan juga berkomunikasi yang baik. Ya, look for the hidden blessing. Ada berkat-berkat yang tersembunyi. Ya, kalau kamu tidak membuka ikatan mata ini, kamu tidak akan melihat berkat-berkat yang ditawarkan oleh semesta itu. Ya, semoga ini bermanfaat untuk Leo. Ya, apa yang kamu nantikan di sini ini memang nggak 100% saya jamin bakalan memuaskan ya sesuai dengan ekspektasi kamu. Tetapi yang pasti ada hasil kerja keras kamu yang kamu nantikan hasilnya. Ya, kamu sedang menantikan hasilnya di minggu ini. Miliki tetap pikiran positif. Ya, selalu afirmasikan diri kamu dengan hal-hal yang positif. Percaya bahwa apa yang kamu nantikan itu akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Leo. Terima kasih buat kalian. Tetap semangat, semoga berbahagia, dan sampai jumpa.